Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friend. Once again I am back with another new reaction video. Yes. And how are you all? Alhamdulillah. I am fine, shine, and we should love each other. Yeah. So let's start the video. Before starting the video, don't forget to like, share, subscribe. Yes. Okay. So now start. Mau itu pengaruhnya dan penutur asingnya kian Ya. meningkat. Dan di sini ada sebuah video day mengenai by day. pengakuan seorang dokter yang berasal dari Korea Selatan. Dia berbagi pengalaman menariknya South Korean saat doctor berkunjung video. ke Malaysia dengan menggunakan Okay. bahasa When she Indonesia. went to Malaysia. Dalam bahasa Indonesia telah diajar di Hankook University of Foreign Studies pada tahun 1964. Ia mencerminkan hubungan lama antara Korea Selatan dan Indonesia. Justru kebanyakan kaki tangan dan pelajar lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia berbanding lagam bahasa Malaysia. Pada masa ini, usaha sedang dilakukan oleh Profesor Korea untuk menyediakan perpustakaan dengan bahan bacaan dalam bahasa Melayu. Yang satu lagi, satu langkah besar ke hadapan telah dibuat apabila Kamus Korea Indonesia yang disusun oleh Profesor Anyu pada tahun 1995, dan dia sudah menaik tarafkan kamusnya dan diterbitkan pada tahun 2016. Namun tidak terdapat kamus seperti itu untuk pengajaran bahasa Melayu di Korea. So kamus yang terdiri daripada entry Malay, Melayu Korea amatlah diperlukan. Ini pembezaan antara bahasa Melayu dan Indonesia. Walaupun sering ditulis dan dikatakan bahawa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sangat mirip, namun kepada pelajar yang baru mulai belajar, terdapat banyak perbezaan yang boleh menjadi sangat mengelirukan. Contohnya, saya very confusing cause same words, yes, same words Indonesian and Malay, yes, but meaning is different. Saya rasa saya boleh komunikasi dengan orang sini, tetapi sebenarnya tidak boleh. Sebab I datang ke Universiti Malaya mencari fakulti bahasa. So I tanya sama orang dekat di kampus, permisi, ke mana kantor fakulti bahasa? Dia ketawa. So that time I tak tahulah kenapa dia ketawa. So I habiskan urusan dan keluar, I want to go to toilet. So I tanya sama orang lain, di mana kamar belakang? Dia macam begitu. Then I quickly change. Okay, sorry. Di mana kamar kecil? Dia macam tengok saya dari Kalimantan ke atau somewhere. So anyway, kita tidak boleh mengharapkan magic dan miracle tanpa usaha. Jadi kita mesti bekerja keras dan lantiklah orang yang betul. Ini yang paling penting. Sayangilah bahasa kita. Seperti itu penjelasan yang dibagikan oleh seorang dokter asal Korsel tersebut. Ia memaparkan soal bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada video menarik mengenai kemajuan bahasa Indonesia beserta data-data terbaru mengenai BIPA. Bagaimana posisi bahasa Indonesia di kancah internasional adalah bahasa kita ini menjadi salah satu bahasa yang diminati, ya. Mengapa diminati? Karena penutur bahasa Indonesia kita itu banyak, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kata orang asing sih bahasa kita seksi katanya, ya, karena mudah dipelajari, kemudian penulisannya kan mudah, lain dengan bahasa yang punya tipologi yang lain, yang seperti bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang kan tulisannya berbeda, ya. Kalau bahasa Indonesia tidak. Lebih simpel ya Bu ya. Ya.
Betul, dan bahasa Indonesia ini tanpa kita banyak yang tahu, ternyata orang Indonesia ya, yang mungkin merasa karena lebih bangga dengan bahasa yang lain begitu. Ternyata bahasa Indonesia itu cukup menjadi bahasa Indonesia yang populer. Misalnya, ada beberapa fakta ya, teman-teman, bahwa bahasa Indonesia itu populer di Australia. Sehingga diajarkan, kalau datanya sih di 500 lebih sekolah dasar di Australia. Gitu, menjadi mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak di sana. Kemudian bahasa Indonesia misalnya ya di negara tetangga kita Vietnam itu menjadi bahasa yang prioritas kedua atau bahasa yang digunakan setelah bahasa resmi yang mereka gunakan. Jadi sudah tercetus di Kongres Bahasa Indonesia ya, Kongres beberapa tahun yang lalu, bahwa tahun 2045 ini pemerintah kita ini menargetkan bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa pengantar di PBB. Jadi sejajar nanti dengan bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Rusia. Nah, jadi sejajar dengan bahasa itu, sehingga ada target-target yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Di tahun 2024 ini ditargetkan ada penambahan 100.000 pembelajar BIPA. Dan ini hampir tercapai, padahal belum sampai 2024 melalui pembelajaran daring. Jadi sampai hari ini tercatat ada 48 negara, bahkan versi Kemenlu itu ada 51 negara yang mereka di sana ada proses pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Artinya peminatnya ada di 51 negara. Kemudian total lembaganya yang menyelenggarakan bahasa Indonesia bagi penutur asing di seluruh dunia ya, di seluruh dunia itu ada sekitar 481 negara. Ini data yang di Kemdikbud, tapi kemudian juga ada konfirmasi data yang lain karena mungkin ada beberapa lembaga yang tidak terkonfirmasi begitu. Dan menariknya, uniknya, data lembaga penyelenggara BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing di Indonesia itu ya, dibandingkan dengan negara yang lain di luar negeri, misalnya di Australia saja itu lebih sedikit. Ya, di Australia itu ada 113 lembaga penyelenggara BIPA. Di Indonesia itu hanya sekitar 78 lembaga. Jadi ini luar biasa begitu. Ini data fakta yang bisa kita lihat bahwa ternyata minat masyarakat luar begitu ya, masyarakat mancanegara terhadap bahasa Indonesia itu sangat tinggi ya. Kalau data-data lainnya misalnya kalau di Asia Tenggara ada 233 lembaga, kemudian di Asia Pasifik itu ada 183 lembaga, kemudian di Amerika dan Eropa ada 85 lembaga ya. Ini artinya membuktikan bahwa betapa antusiasme yang luar biasa. Jadi belum disampaikan begitu ya, belum sampai 2024 peminatnya semakin meningkat begitu. Dan Bu Suci itu belum ditambah data SPK. Mungkin kalau Siva tahu SPK itu teman-teman sahabat-sahabat semua ya, itu Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Internasional. Di Indonesia sendiri itu kurang lebih ada 400-an. Ya, jadi mereka anak-anak ekspatriat, anak-anak orang asing yang bekerja di Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Data yang tadi di luar data SPK. Betul. Nah, Sobat Maju, begitulah perkembangan program dari BIPA di berbagai penjuru dunia. Terlihat adanya kemajuan yang signifikan. Diharapkan bahasa Indonesia terus melaju pesat dan mendunia. Video chata, hope you guys enjoy. So don't forget to like and subscribe. Now inshallah we will meet in next video. Till then, Allah Hafiz, bye bye, take care. Thanks for watching.